Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming berkeringat deras, itu lebih sulit daripada pertempuran besar. Lu Ming, kamu sekarang adalah bintang besar di Akademi Suzaku, bagaimana kabarmu, apa merasa baik? Mulan tersenyum setengah tersenyum. Kakak senior Mulan, aku telah memenangkan tempat pertama sekarang, hadiahnya terserah padaku. Mata Lu Ming menatap Mulan. Senyum di wajah Mulan menghilang dalam sekejap, dan dia menjadi sedikit bingung, wajahnya sedikit memerah, dan dia berteriak, Lu Ming, kamu, apa yang kamu lihat? Kamu belum tua, dan kamu sedang mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak tahu malu, ucap Mulan. Suster Mulan yang tidak tahu malu, apakah Anda salah paham? Saya hanya memikirkan hadiah seperti apa yang saya inginkan. Apakah Anda memikirkan itu? Lu Ming pura-pura tidak tahu, dan berkata dengan heran, terutama kalimat terakhir, suara penutupnya sangat panjang. Lu Ming, kamu, Mulan tidak tahan lagi, wajahnya memerah ketika ditanya, yang bahkan lebih menggoda, beberapa murid laki-laki tertegun dan ngiler. Cekikikan. Feng Wu terkekeh, dia juga pernah mencoba trik Lu Ming sebelumnya. Kalau begitu mari kita bicara sekarang, hadiah apa yang kamu inginkan? Mulan bertanya dengan tenang. Ini, aku belum memikirkannya, aku akan memberitahumu ketika aku memikirkannya. Lu Ming tersenyum. Cuning. Di samping itu, Feng Wu dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan pandangan menghina. Saat ini, wasit mulai mengumumkan peringkat kali ini. Tidak diragukan lagi bahwa Lu Ming menduduki peringkat pertama dengan rekor semua kemenangan. Zhang Muyun menempati peringkat kedua dengan 8 kemenangan dan 1 kekalahan. Adapun Duan Muyunyang, meskipun dia absen dari pertempuran pertama, kekuatan pertempurannya terlihat jelas. Setelah diskusi para tetua, dia peringkat ketiga. Bu Xingkai keempat, Duan Gang kelima, Ling Kong keenam, Duan Muchen ketujuh, Cheng Feiluan ke-8, dan Zuo Yirong ke-9. Dong Ce adalah yang terburuk, peringkat ke-10 dengan rekor kekalahan total. Di antara 10 besar, ada 4 anggota dari Bai Huyuan, dan mereka semua berperingkat tinggi, jadi poin totalnya adalah yang pertama. Ada 2 orang di Zhuge Yuan, tetapi karena Lu Ming menempati peringkat pertama, total poin melonjak dan menjadi peringkat kedua. Ada 3 orang dari Qinglong Yuan, peringkat ketiga. Hanya ada Duan Gang di Xuanwu Yuan, peringkat keempat. Setelah peringkat 4 halaman, para murid Zhuge Yuan, kepala sekolah Zhuge Yuan dan semua tetua semuanya sangat gembira. Awalnya di bawah, ia bergegas ke tempat kedua, di tahun depan, sumber daya sekte pasti akan dimiringkan ke arah Suzaku Yuan. Apalagi, masih ada 3 bulan sebelum tahun baru perekrutan murid akan dimulai. Saat itu, dengan reputasi Lu Ming, banyak pahlawan muda pasti akan tertarik untuk bergabung dengan Akademi Suzaku. Ini adalah lingkaran kebajikan. Setelah beberapa tahun, Akademi Suzaku akan pasti bisa menjadi sangat kuat dan menyingkirkan nasib berada di bawah. Setelah peringkat diumumkan, saatnya mengumumkan hadiah. Lu Ming menempati peringkat pertama, dan hadiahnya sangat murah hati. Anda dapat pergi ke aula perpustakaan, memilih 2 seni bela diri misterius tingkat rendah, dan akan ada hadiah 100.000 poin kontribusi. Imbalannya bisa digambarkan sebagai sangat murah hati. Tempat kedua dan ketiga dapat memilih hadiah untuk keterampilan bela diri tingkat rendah yang misterius, dan hadiah masing-masing 80.000 dan 50.000 poin kontribusi. Untuk tempat keempat hingga ke-10, tidak ada hadiah seni bela diri, hanya poin kontribusi. Sekarang, ikuti saya untuk menerima hadiah, kata wasit. Kompetisi besar hari ini berakhir di sini, dan besok, kompetisi besar murid tingkat perak akan berlanjut. Murid pengadilan keempat perlahan bubar, dan Lu Ming mengikuti wasit ke aula perpustakaan. Dengan dia, ada Zhang Muyun. Duan Muyunyang tidak tahu tentang personelnya saat ini, jadi dia hanya bisa mendapatkannya nanti. Saat ini, kartu giok identitas Lu Ming telah menambahkan 100.000 poin kontribusi. Segera, mereka datang ke pintu aula perpustakaan. Lu Ming, menurut aturan, kamu dapat memilih 2 seni bela diri tingkat misterius tingkat rendah,
Tetapi kamu juga dapat menggabungkan dua seni bela diri menjadi satu, dan kamu dapat memilih satu keterampilan bela diri tingkat misterius tingkat tinggi, kata wasit kepada Lu Ming. Bisakah kamu memilih seni bela diri tingkat tinggi tingkat Xuan? Mata Lu Ming berbinar. Lu Ming, saya menyarankan Anda untuk memilih dua seni bela diri misterius tingkat rendah. Melihat ekspresi Lu Ming, wasit memperingatkan. Oh, kenapa? Lu Ming bertanya. Karena hadiah seni bela diri hanya untuk Anda pelajari dan latih sendiri, dan Anda tidak dapat menyebarkannya kepada orang lain, dan Anda tidak dapat membeli atau menjualnya. Meskipun satu keterampilan bela diri tingkat misterius tingkat tinggi adalah lebih berharga daripada dua seni bela diri tingkat misterius tingkat rendah, dengan kultivasi Anda saat ini, jika Anda ingin berlatih seni bela diri tingkat tinggi tingkat mendalam terlalu sulit, tetapi memilih seni bela diri tingkat misterius tingkat rendah dapat dikembangkan dengan Anda bakat, jadi itu yang paling hemat biaya. Wasit menjelaskan dengan serius. Lu Ming merenung sejenak, dan berkata, terima kasih atas peringatan tetua, tapi Lu Ming bebas untuk memutuskan. Lu Ming masih berencana untuk memilih keterampilan bela diri misterius tingkat tinggi. Lagi pula, ada suara nyanyian yang indah di kuil tertinggi yang dapat membantunya memahami seni bela diri. Jika orang lain tidak bisa berlatih, dia mungkin tidak bisa. Melihat Lu Ming telah mengambil keputusan dan wasit tidak berusaha membujuknya, dia menyapa sesepuh yang menjaga gerbang, dan Lu Ming dan Zhang Muyun berjalan ke aula perpustakaan. Ruang perpustakaan dibagi menjadi 7 lantai. Di lantai pertama, ada beberapa seni bela diri dan seni bela diri tingkat rendah. Lantai 2 menyimpan seni bela diri tingkat rendah Huang. Lantai 3 menyimpan seni bela diri tingkat atas Huang. Dan seterusnya, lantai 7 adalah seni bela diri kelas atas di tingkat prefektur. Peringkat teratas tingkat bumi sudah menjadi keterampilan bela diri paling maju dari Sekte Pedang Xuan Yuan, sangat langka dan sangat berharga. Zhang Muyun datang ke lantai 4, dan Lu Ming berjalan menuju lantai 5. Lantai 5 adalah semua seni bela diri dan seni bela diri peringkat atas tingkat Xuan. Lantai 5 tidak besar, dengan hanya 9 rak, Lu Ming meliriknya, dan hanya ada sekitar 50 seni bela diri dan seni bela diri. Sekte Pedang Xuan Yuan yang besar telah ada selama ribuan tahun sejak sekte itu didirikan, dan hanya ada lebih dari 50 teknik kungfu dan seni bela diri tingkat Xuan tingkat tinggi. Dapat dilihat bahwa tingkat Xuan Yuan tingkat tinggi teknik kungfu dan seni bela diri sangat berharga dan langka. Lu Ming membaca satu per satu. Lu Ming mengabaikan latihan itu. Sekarang Lu Ming memiliki teknik pertarungan naga, dia sama sekali tidak peduli dengan keterampilan lain. Lu Ming juga langsung mengabaikan ilmu pedang dan ilmu pedang. Setelah beberapa saat, Lu Ming akhirnya melihat satu langkah keahlian menembak dan seni bela diri. Metode menembak meteor, senjatanya seperti bintang jatuh, dan kekuatannya mencengangkan. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Ming masih menggelengkan kepalanya. Adapun keahlian menembak, dia memiliki Gang Huo Spear Jue. Dia belum berlatih Gang Huo Spear Jue ke level tertinggi. Dalam waktu singkat, itu sudah cukup. Bahkan jika dia memilih keahlian menembak tingkat Xuan tingkat tinggi, itu tidak akan banyak meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Baca terus. Setelah beberapa saat, mata Lu Ming berbinar. Dalam langkah volley, Lu Ming melihat gerakan seni bela diri. Langkah volley, yang dikembangkan hingga tingkat tinggi, dapat berjalan di udara dan melintasi kehampaan. Ling Kong Sudu menyeberang, yang membuat jantung Lu Ming berdetak kencang. Izinkan saya bertanya, siapa yang tidak ingin menjadi seperti burung, mampu terbang 9 hari dan memandangi gunung dan sungai? Tetapi para pejuang, hanya ketika mereka mencapai alam Wuzong, mereka dapat benar-benar melepaskan diri dari belenggu bumi dan membumbung tinggi di atas 9 langit. Tetapi langkah volley sebenarnya dapat dilakukan, meskipun kemudian dicatat bahwa itu hanya berjalan kaki singkat di udara, dan tidak dapat benar-benar melakukan tendangan volley di langit seperti Wuzong yang kuat, tetapi juga sangat menarik. Lu Ming memilih langkah lembah tanpa ragu-ragu. Datanglah ke pintu aula perpustakaan dan serahkan buku rahasia itu kepada para tetua aula perpustakaan. Itu harus dikembalikan dalam waktu 2 bulan. Penatua aula perpustakaan mendaftar dan memperingatkan. Lu Ming mengangguk, lalu mengambil buku cheat, mengucapkan selamat tinggal pada wasit, dan menuju ke Suzaku Yard. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.